Di tengah ketegangan geopolitik, China terus memperkuat militernya di udara, laut dan darat. Hal ini ditandai dari ambisinya menciptakan peralatan militer terbaru dari tahun ke tahun. Kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat peralatan-peralatan tempur canggih buatan China, yang bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat. Urutan ketiga, H-20 Stealth Bomber, atau pesawat pengebom siluman H-20. Pesawat pengebom siluman H-20 yang diluncurkan pada tahun 2020, dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2025, menandai kemajuan penting dalam kemampuan Angkatan Udara Strategis Cina. Dengan desain sayap terbang siluman, H-20 dibangun untuk misi pengintaian dan serangan jarak jauh, sehingga memperluas jangkauan dan pengaruh strategis peperangan udara Cina. Ini lebih dari sekedar platform. Siluman H-20 menandakan ambisi Cina untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan udara strategis secara global, mampu membawa hingga 22 ton persenjataan. H-20 dirancang untuk menyebarkan rudal jelajah CJ-20, dengan jangkauan 1 dalam 240 mil, bersamaan dengan bom berpemandu presisi, lapisan penyerap radar, dan desain tanda inframerah rendah, memungkinkannya untuk tetap hampir tak terlihat oleh sistem pertahanan udara canggih, didukung oleh mesin WS-10C yang ditingkatkan, yang menghasilkan daya dorong 30.800 pon. H-20 mempertahankan kinerja tinggi dalam misi yang diperpanjang, yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan, menyediakan navigasi waktu nyata dan analisis target, yang meningkatkan presisi dan otonomi operasional. Jika dibandingkan dengan UB-2 Spar, H-20 menyamainya dalam hal jangkauan dan kapasitas muatan, tetapi diuntungkan oleh sistem terintegrasi AI yang lebih baru, sementara B-2 telah beroperasi sejak 1997. China mengembangkan H-20 dalam waktu kurang dari 15 tahun, jangka waktu yang jauh lebih pendek daripada proses B-2 milik Amerika Serikat, yang memakan waktu puluhan tahun. Tidak hanya menyoroti kompetensi teknis, tetapi juga laju inovasi kedirgantaraan Cina yang pesat. H-20 menawarkan China tingkat baru kemampuan serangan, dan pengawasan jarak jauh, memperluas jangkauan strategis negara tersebut, ke berbagai wilayah utama sebagai simbol kemandirian dan ambisi teknologi. Hal ini mencerminkan pendekatan Cina untuk berdiri bahu-membahu, dengan kekuatan militer terkemuka dunia dalam bidang penerbangan strategis. Urutan kedua, ZBL-08 Armored Vehicle Mobility Meets Modernization. Kendaraan lapis baja ZBL-08 yang ditingkatkan pada tahun 2018, adalah salah satu platform darat Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA yang paling lincah, dan serbaguna, yang dirancang untuk memenuhi tuntutan pertempuran modern di medan yang kompleks, dengan berat antara 22.000 dan 27.000 ton, dan kecepatan hingga 62 mil per jam. ZBL-08 memberikan keseimbangan yang mengesankan, antara daya tembak, perlindungan, dan kemampuan manuver, memperkuat peran pentingnya dalam strategi peperangan mekanisme. Dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm, yang mampu menembakkan 200 peluru per menit, dan rudal anti-tank HJ-73C. ZBL-08 dibuat untuk menghadapi ancaman lapis baja dan infanteri. Pelapisan-lapisan bazar reaktif eksplosif meningkatkan kemampuan bertahannya di medan perang, memungkinkan ketahanan terhadap peluru anti-lapis baja 30 mm. Salah satu fitur menonjol kendaraan ini adalah integrasinya dengan sistem komunikasi satelit BYU asli Cina, yang memungkinkan penentuan posisi dan koordinasi operasional secara real-time, tanpa tergantung pada jaringan GPS asing. Kemampuan ini memastikan fungsi tanpa gangguan, bahkan dalam lingkungan yang sinyalnya terganggu atau terisolasi. Jika dibandingkan dengan kendaraan lapis baja Striker, ZBL-08 menawarkan kecepatan dan daya tembak yang serupa, namun penggunaan sistem BYU memberinya keunggulan strategis dalam otonomi, terutama di zona yang tidak terjangkau GPS. Penerapan sistem yang dikembangkan di dalam negeri menunjukkan kemajuan stabil China dalam menciptakan kekuatan darat yang mandiri, beranjak dari ketergantungan pada desain barat, dari versi asli tahun 2006 hingga peningkatan modern dalam waktu lebih dari 1 dekade. Evolusi ZBL-08 menunjukkan perkembangan pesat teknologi peperangan darat Cina,
ZBL-08 lebih dari sekedar pengangkut personel lapis baja, ini adalah platform siap misi yang fleksibel, yang mampu mendukung pengintaian, penyebaran cepat, dan mobilitas taktis di berbagai medan. Dengan demikian ia memainkan peran kunci dalam meningkatkan kelincahan operasional pasukan darat modern Cina. Urutan ke-1, J-35A Stealth Fighter China's Answer to the F-35. Pesawat tempur siluman J-35A yang diluncurkan di pameran udara Zhuhai 2024, menandai tonggak penting dalam evolusi Angkatan Udara Cina. Sebagai pesawat siluman multiguna generasi kelima, J-35A merupakan perwujudan ambisi China untuk bersaing dengan kekuatan udara terdepan di dunia, mampu beroperasi dari pangkalan darat dan kapal induk. Jet tempur ini lebih dari sekedar lompatan teknologi, ini merupakan simbol kuat tumbuhnya kemandirian China dalam inovasi pertahanan. J-35A dilengkapi dengan sistem radar AESA pindaian elektronik aktif yang canggih, mampu mendeteksi target pada jarak lebih dari 185 mil, sambil melacak hingga 20 target secara bersamaan dengan akurasi tinggi. Ruang senjata internalnya dapat membawa hingga 4 rudal udara ke udara PL-15, masing-masing dengan jangkauan sekitar 125 mil, bersama dengan rudal anti kapal YJ-83K, yang memberikan pesawat fleksibilitas untuk melakukan misi superioritas udara dan serangan presisi, didukung oleh mesin WS-13E yang menghasilkan daya dorong 20 pon. J-35A dapat mencapai kecepatan hingga Mach 1,8, atau sekitar 1380 mil per jam. Desain siluman pesawat ini mencakup lapisan penyerap radar, dan fitur pengurang tanda inframerah, membuatnya hampir tidak terlihat oleh sistem pertahanan udara modern. Dibandingkan dengan F-35 Amerika, J-35A China menawarkan kinerja radar dan ruang senjata yang sebanding, tetapi dengan badan pesawat yang lebih ringan yang dioptimalkan untuk operasi kapal induk, terutama pada platform seperti Type 003 milik Cina. Meskipun Amerika Serikat mempertahankan keunggulan yang jelas dalam pengalaman operasional, pesawat tempur siluman China telah membuat kemajuan yang mengesankan, menjadikan China negara kedua di dunia yang memiliki pesawat tempur siluman multiroda untuk angkatan udara dan angkatan lautnya. Garis waktu pengembangan J-35A dari desain awal hingga debut publik, dalam waktu kurang dari 1 dekade, menggarisbawahi kecepatan dan skala inovasi pertahanan Cina, meningkatkan kemampuan China dalam pengawasan, pengumpulan intelijen dan penergetan presisi. Platform generasi berikutnya ini menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk berbagai misi udara, dan semakin memperkuat posisi China sebagai pemain serius dalam penerbangan militer modern. Bagaimana pendapat kalian tentang inovasi militer China yang terus dikembangkan? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Di tengah ketegangan geopolitik, China terus memperkuat militernya. Hal ini ditandai dari ambisinya menciptakan peralatan militer terbaru dari tahun ke tahun. Kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat peralatan-peralatan tempur canggih buatan China, yang bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat. Urutan keempat, China's Futuristic Rifle, atau senapan futuristik China. Lupakan peluru tradisional, senapan kumparan elektromagnetik China merupakan lompatan ke dalam peperangan kinetik generasi berikutnya. Tidak seperti senjata api yang mengandalkan bubuk mesiu, senjata ini menggunakan energi magnetik untuk melemparkan proyektil padat, secara diam-diam dengan kecepatan luar biasa. Dikembangkan oleh ilmuwan militer China, senapan ini memiliki serangkaian kumparan elektromagnetik di sepanjang laras. Saat proyektil bergerak, setiap kumparan aktif secara berurutan dengan cepat, mempercepat peluru ke kecepatan hipersonik. Hasilnya daya tembak yang dahsyat dengan presisi yang tinggi, hentakan minimal, dan tanpa pembakaran. Yang membedakannya adalah kemampuannya mempertahankan kinerja dalam penggunaan jangka panjang. Tidak ada residu kimia, tidak ada barel yang terlalu panas. Ini adalah senjata yang bersih dan efisien secara mekanis, yang dibuat untuk kecepatan dan akurasi. Senapan ini juga mengintegrasikan pengaturan waktu AI canggih, untuk mengoptimalkan aktivasi kumparan, memastikan kecepatan maksimum pada setiap tembakan.
Uji lapangan dilaporkan menunjukkan senjata itu menembakkan hingga 3.000 peluru per menit, tanpa satupun muatan peledak. Ini bukan tentang siluman, ini tentang dampak senjata koil dirancang untuk menembus lapisan baja, dan sistem elektronik modern dengan kecepatan tinggi. Di tangan yang salah hal itu dapat mengubah keseimbangan pertempuran jarak dekat secara permanen. Urutan ketiga, Drone Swarm Mothership, atau induk kawanan drone. Tahukah Anda, bahwa China baru saja memperkenalkan pesawat tanpa awak, yang mampu melepaskan kawanan pesawat tanpa awak yang lebih kecil di udara? Pameran Udara Zhuhai 2024, memperkenalkan tank jet buatan China secara resmi, dikenal sebagai Zhutian, yang menetapkan standar baru dalam inovasi induk drone. Jet tank ini bukanlah drone biasa, sistem ini secara khusus didesain untuk membawa dan menyebarkan puluhan drone kecil selama penerbangan, sehingga secara efektif menciptakan kawanan terkoordinasi, yang mampu menghancurkan pertahanan musuh. Dikembangkan oleh para ahli penerbangan Cina, drone ini dapat membawa beberapa model pesawat tak berawak yang masing-masing dikhususkan untuk misi pengawasan, pengintaian atau bahkan serangan langsung. Dalam peperangan modern, kawanan drone dapat membingungkan radar musuh, menembus pertahanan dan melakukan serangan tersinkronisasi yang kompleks. Zhutian secara signifikan meningkatkan kemampuan China untuk meluncurkan kawanan ini dengan cepat, memaksimalkan efektivitas dan dampak strategisnya. Ia meluncurkan drone yang lebih kecil di tengah penerbangan dari ruang internal khusus, yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat dikerahkan dan dikoordinasikan secara otonom. Drone yang lebih kecil berkomunikasi satu sama lain menggunakan kecerdasan buatan, yang memungkinkan operasi yang tepat dan simultan, serta membuat kawanan drone sangat sulit untuk dicegat atau dinetralisir. China siap mengerahkan senjata yang dapat mengubah arah peperangan. Pesawat tak berawak inovasi ini, menempatkan China di garis depan teknologi perang pesawat tak berawak, yang menyebabkan para analis militer global memikirkan kembali strategi pertahanan udara sepenuhnya. Kemampuan kawanan bahkan dapat mengganggu dinamika pertempuran udara konvensional, dan membentuk kembali pertempuran udara di masa depan. Urutan kedua, Hyperfire Gun System, atau sistem senjata Hyperfire. Sistem persenjataan canggih yang dikenal sebagai Metal Storm, yang baru-baru ini diluncurkan oleh China dapat mendefinisikan ulang pertahanan rudal sepenuhnya. Diluncurkan pada tahun 2023, senapan mesin revolusioner ini dirancang khusus untuk melawan ancaman yang bergerak cepat, seperti drone dan bahkan rudal hipersonik proyektil, yang melaju dengan kecepatan di atas Mach 5, sekitar 3.800 mil per jam atau lebih. Sistem senjata Metal Storm tidak seperti senapan mesin konvensional. Alih-alih menembakkan peluru secara mekanis, ia memanfaatkan teknologi pengapian elektronik. Cina berencana mengembangkan senapan mesin terkuat dalam sejarah umat manusia, yang dapat menembakkan proyektil secara cepat yang ditumpuk langsung di dalam laras. Pendekatan inovatif ini memungkinkan senjata tersebut menembakkan peluru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni hingga 1 juta peluru per menit. Meskipun tingkat yang luar biasa itu hanya teoritis, dalam praktiknya pengujian telah menunjukkan pelepasan ribuan peluru dalam hitungan detik, cukup untuk menciptakan dinding logam padat dan tak tertembus yang dapat menetralkan target yang datang. Dirancang terutama untuk pertahanan titik senjata berkecepatan tinggi. Ini dapat mencegah dan menghancurkan rudal hipersonik, drone dan serangan gerombolan dengan membanjiri mereka dengan daya tembak yang besar. Pengembangan Metal Storm oleh China bertujuan untuk menutup celah kritis dalam pertahanan, terhadap ancaman mutakhir yang sulit dicegat secara efektif oleh sistem anti-rudal tradisional. Para pakar militer mengakui inovasi ini sebagai kemajuan strategis yang serius, karena senjata hipersonik menjadi semakin umum di antara kekuatan-kekuatan besar. Badai logam China dapat berdampak signifikan terhadap dinamika pertahanan global. Urutan ke-1, Autonomous Attack Ship, atau kapal serang otonom. Masa depan